Hai semuanya, apa kabar? Saya Windy Lestari, senang sekali bisa menyapa kawan-kawan kembali dalam acara kami podcast yang dipersembahkan langsung oleh komunitas kreativitas mahasiswa intelektual. Nah, di episode kali ini merupakan episode terakhir. Sayang sekali ya kawan-kawan, episode kita sudah masuk ke episode ke-6. Nah, karena merupakan episode terakhir, tentunya di sini kami menghadirkan episode yang spesial. Nah, seperti yang kawan-kawan lihat, benar sekali, kita berkesempatan hadir langsung di studio RAS FM Makassar. Di sini saya sudah bersama salah satu rekan dari dari Radio RAS FM Makassar. Nah, tentunya di sini kita topik yang akan kita bahas itu seputar radio. Seperti yang kawan-kawan ketahui bahwa tanggal 11 September kemarin merupakan Hari Radio Indonesia. Radio sudah menemani kita selama 77 tahun, bukan cuma menemani saja, radio ini sudah banyak memberikan informasi-informasi terkini, berita-berita teraktual. Nah, selain itu juga mungkin ada sih kawan-kawan yang di luar sana sempat berkirim-kirim salam melalui radio. Nah, jadi radio ini sangat bermanfaat apalagi menemani keseharian kita. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, di sini saya sudah bersama salah satu rekan dari studio RAS VM. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih perkembangan radio di Indonesia, saya sudah bersama Ibu Ruby Sudikyo. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Ibu di sini sudah berapa lama? Kalau di radio sendiri di RAS FM ya, Iya. itu sudah masuk sekitar 12 tahun kurang lebih. Oh, jadi kurang sudah lebih lama ya Bu. Mungkin teman-teman langsung saja ya kita ke konten pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama karena kita membahas seputar radio, mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit apa sih peran radio Ibu sebagai media massa? Iya, peran radio itu kan sangat penting seperti yang tadi sudah disampaikan oleh ownernya sendiri bahwa radio punya kontribusi dalam hal memberikan informasi buat pendengar pada umumnya, dan kita juga tahu bahwa radio punya kontribusi selain menyampaikan informasi, juga ada hal penting yang selama ini tidak diketahui orang. Jadi radio itu informasinya sifatnya cepat ya. Jadi informasi yang disampaikan radio itu cepat dan tepat, dan juga dia tidak seperti media-media lain yang harus menunggu untuk untuk di-live-kan seperti itu. Iya. Oke Bu, hingga sekarang bagaimana sih perkembangan radio ini Bu? Apakah ada perkembangan terbaru selain mendengarkan lagu-lagu terkini dan informasi-informasi terbaru? Apakah ada perkembangan lain Bu? Perkembangan radio dalam kurang lebih dekade 5 tahun terakhir ini memang agak sedikit menurun ya dalam hal pendengar yang tadinya pendengar itu aktif sekarang menjadi pasif. Kenapa? Pendengar radio itu kita bisa menangkap di pagi dan di sore. Itu banyak, termasuk juga di siang. Tapi yang dominan itu pendengar banyak di pagi dan di sore. Kenapa di pagi dan sore? Karena pagi itu waktunya orang beraktivitas, akan berangkat ke kantor. Sore itu pulang dari kerja beraktivitas. Nah, itu yang menjadi kalau perkembangan dari segi informasi, saya pikir tidak ada perubahan dalam segi informasi karena masing-masing media radio itu punya segmentasi yang berbeda-beda. Jadi tergantung segmentasi radio masing-masing itu mau kemana segmennya. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, jadi tergantung radionya masing-masing. Segmentasinya, tapi seiring waktu radio itu sekarang sudah tidak seperti tidak di analog lagi. Jadi sekarang radio itu juga sudah bisa bermanuver ke digital, dan apalagi kita tahu sekarang transisi digital itu kan sekarang berjalan sejak beberapa tahun. Jadi radio-radio itu sudah bisa didengar melalui by streaming. Jadi kurang lebih komplit lah. Kalau di radio itu ada online-nya sendiri, ada streamingnya, ada juga channel YouTube-nya juga. Radio-radio itu sudah mulai transisi ke arah sana itu. Baik Bu, untuk dari pihak RAS FM sendiri Bu, apakah sampai saat ini masih banyak orang yang mendengarkan? Alhamdulillah ya, kalau soal pendengar kita juga banyak, bukan
sekarang tidak bisa lagi kita mengatakan bahwa tidak ada pendengar, karena kadang-kadang surprise sendiri sih sebagai kita sebagai orang radio, sebagai penyiar, ketika kita bertemu dengan relasi dan memperkenalkan, oh ternyata mereka menyimak dan mendengar informasi. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa pendengar itu tidak lagi seperti dulu yang aktif menelpon, memberikan kita kabar. Sekarang mereka lebih banyak pasif, lebih banyak mendengar informasi yang kita sampaikan. Jadi mengukur sejauh mana pendengar kita itu agak sulit sekarang. Dulu ada yang namanya sistem kayak semacam AC Nielsen yang melakukan survei itu, tapi sampai sejauh ini juga saya belum tahu sejak ada penurunan pendengar, bukan penurunan tapi penurunan dari segi orang-orang yang tidak lagi aktif melalui by telepon ya, untuk kan sekarang bukan zamannya lagi orang mendengar lagu, banyak informasi. Kalau mendengar lagu kan bisa putar di MP3 di mana-mana, itu kan bisa banyak channel untuk mendengarkan lagu. Jadi sebenarnya bukan hanya mendengar lagu sekarang ini di radio, banyak informasi yang bisa kita hadirkan. Baik, kalau misalnya dikatakan masih banyak dong Bu. Pastilah, itu kalau tidak ada pendengar kita tidak mungkin bersiaran gitu kan. Itu aja kuncinya. Nah, Bu, pertanyaan selanjutnya, pada saat ini kan banyak platform-platform yang bermunculan, apalagi di era digitalisasi. Nah, ada nggak sih Bu tantangan yang dialami radio selama ini tantangannya? Tantangan kalau kita lihat sekarang ini kita tantangan ada. Selalu ada tantangan dan selalu ada hal yang harus kita lakukan perubahan dari segi penyiaran kita, dari program-program. Jadi kekuatan dari media kami sendiri tuh ya, media radio itu rata-rata kita bermain di program. Program yang kita tawarkan itu pasti bisa kita punya nilai jual. Nah, ketika tidak ada nilai jualnya kan agak sulit kita mau mau menjadikan tolak ukur. Jadi program itu menjadi salah satu program untuk kita menjadikan tolak ukur bahwa radio itu masih diminati oleh pendengar, masih diminati oleh fansnya sendiri, karena radio itu punya fans masing-masing. Nah, tantangannya sekarang ini dengan bermunculannya media-media boleh kata sekarang sudah masuk media-media mainstream kan kayak Spotify. Spotify itu tantangan ada. Kita juga sudah masuk di Spotify. Jadi bisa juga didengarkan sendiri. Jadi ya kembali ke medianya masing-masing, backgroundnya kita sendiri mau kemana, apakah kita mau redup atau mau hidup. Kalau mau hidup ya harus melakukan perubahan ya, jadi hampir semua radio-radio itu juga sudah mulai masuk ke ke arah sana, ke digitalisasi seperti itu. Baik Bu, berbicara tadi soal tantangan, nah sebenarnya selain kemunculan platform-platform terbaru, apalagi di era digitalisasi, ada nggak sih tantangan seperti penyiarannya kurang terbatas atau promosinya kurang, sehingga mungkin bisa kita lihat Bu sekarang itu orang kurang minatnya mendengar radio Bu. Ada tantangannya selain platform tadi? Tantangan radio sebenarnya kalau kita kan resmi ya, kita resmi ada aturan. Jadi seperti kayak orang naik motor, naik mobil itu kan ada SIM. Nah, kita di radio itu kan ada izin yang kita peroleh. Jadi kita diatur oleh negara dan tentu tidak boleh kita menyiarkan yang tidak sesuai dengan platformnya kita gitu. Ada yang sudah diaturkan, protapnya seperti itu, aturannya seperti ini. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran, kita terlindungi dengan undang-undang. Kita di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, beda dengan platform lain yang tidak terlindungi, mungkin hanya terlindungi dari undang-undang IT sendiri. Kalau kita ada undang-undang yang mengatur yang harus kita patuhi. Jadi radio-radio itu tidak siaran, tidak bisa bersiaran ketika tidak punya izin. Jadi izin itu ada dua yang kita punya, ada IPP, izin prinsip, dan izin ISR namanya izin siaran. Ketika radio itu tidak memiliki, itu tidak akan bersiaran, dan kita harus punya kanal. Kanal itu di mana frekuensi yang kita harus dapatkan itu langsung dari izin dari kementerian dan juga balai monitoring. Nah, kalau itu tidak punya, itu namanya kita bersiaran liar namanya. Itu. Berarti itu
berlaku khusus radio FM saja atau Iya, radio-radio lain? berlaku untuk radio FM dan kan dulu ada namanya AM dan MW. Nah itu sekarang banyak radio yang dari AM, MW itu bergeser ke FM. Oh, Iya. ada tingkatan kayak begitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Nah, dari tantangan-tantangan yang sudah tadi Ibu jelaskan, pasti ada solusinya dong, Bu. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit dong, Bu, bagaimana solusi yang dilakukan oleh radio FM ini, radio Ras FM ini, Bu, dalam mempertahankan eksistensinya. Ya, lagi-lagi program ya. Iya. Program itu menjadi salah satu eksistensinya kita. Eksistensinya kita itu dari program. Ketika kita tidak bermanuver dengan program, ya kita susah untuk bisa bertahan. Kita akan ketinggalan dengan perkembangan, dengan banyaknya sekarang platform media lain ya. Jadi kurang lebih kalau radio mau hidup, ya kita harus bermanuver dengan hal-hal yang ikut perkembangan di zaman sekarang. Ketika orang bermain digital, kita juga ikut bermain digital. Tapi sekarang ini kan kalau kita itu kan di bawah naungan ada namanya Komisi Penyiaran Informasi ya daerah. Kalau di daerah ada. Jadi itu yang memantau siaran-siaran kita. Itu yang akan memberikan teguran ketika kita tidak menyiarkan sesuai dengan apa yang kita menjadi dasar kita sendiri. Jadi selain ditegur dari kementerian dari KPID sebagai pengawas, juga dari Bali Monitoring ketika kita melakukan Balmon itu Bali Monitoring singkatan dari Balmon. Itu yang juga mengawasi jangkauan siaran kita sejauh mana jangkauan siaran itu, apakah kita tidak melakukan mengganggu provider atau mengganggu radio lain, itu termonitoring. Jadi ini tantangan sebenarnya, bukan hanya tantangan di pihak radio sendiri, tapi tantangan juga oleh pihak kementerian, tantangan juga oleh pihak Komisi Penyiaran Informasi karena bermunculannya dengan media-media baru, media-media ini yang tidak punya dasar hukum, maksud saya tidak punya dasar hukum dalam arti aturannya tidak diikat dalam undang-undang, itu masih terkena dengan undang-undang IT. Jadi ketika beda dengan kita yang masuk dengan undang-undang penyiaran namanya. Tadi Ibu katakan ada programnya. Program apa ya kira-kira Bu itu yang menonjol di radio Ras Kalau FM? di Ras FM sendiri itu kan radio Ras FM itu sendiri itu kita kan basically di bawah naungan Masjid Al-Markas dan kita punya background religi, tetapi bukan berarti kita tidak ikut dengan perkembangan informasi di luar sana. Jadi segmentasi kita itu religi 50 umum. Kita pasti lebih menonjolkan program-program yang namanya program-program religi ya. Ada beberapa program religi yang menjadi andalan menjadi ujung tombak juga di sini. Ada program yang namanya 1 Jam Mencari Takwa, ada Bismar Muslim, ada Sehat Islami ya, ada fikih perempuan. Jadi itu termasuk juga ceramah-ceramah langsung dari masjid yang kita relay gitu. Oh ya, jadi program religi ya Bu? Program religi yang lebih kita utamakan. Ya baik Bu, meskipun tadi Ibu sudah sampaikan alasan-alasan kenapa para pendengarnya kurang. Nah di sini saya ingin bertanya lagi Bu, apa motivasi dari radio Ras FM ini sehingga sampai sekarang masih setia menyiarkan berita begitu? Motivasinya Bu? Karena pendengar butuh. Iya. Kita ada karena mereka butuh. Ya ketika saya ada dan teman-teman ada dan radio ini ada, ya kita pasti dibutuhkan orang. Kita saja tidak bersiaran sehari saja, jangankan sehari ya, ketika kita tidak memutar anggaplah ceramah gitu. Orang akan bertanya, kok ceramahnya enggak ada gitu. Iya. Ya, berarti mereka jadi kita kadang-kadang speechless juga. Oh, ternyata ada yang dengar gitu. Ternyata ada yang dengar, ternyata ada yang memantau siaran kita gitu. Jadi ya kita ada orang butuh karena mereka butuh. Karena orang butuh. Nah, sebelum mengakhiri podcast, sayang sekali Bu pertanyaannya yang diberikan hanya sampai tadi di sini ya. Sebelum mengakhiri podcast, mungkin ada pesan-pesan yang Ibu sampaikan untuk teman-teman kami, pendengar kami podcast, mungkin seputar radio Bu. Oh ya,
beda usia, beda zaman ya, beda generasi juga Iya. pastinya. Kalau generasi sekarang kan sudah masuk generasi Z ya. Iya. Eh, kalau kalau saya pikir ya saya jauh di bawah adik-adik ya, boleh kata mungkin anak-anak ya, jauh di bawah kalian. Pasti banyak orang yang tidak tahu apa itu radio. Iya. Banyak bilang tidak tahu, mungkin hanya tahu televisi saja. Iya. Tapi radio sebenarnya salah satu media yang pertama kali yang memberikan informasi Iya. pada saat kemerdekaan Republik Indonesia ya. Itu pertama kali radio yang memberikan kabar bahwa ada kejadian seperti Iya. ini ya. Dan perjuangan radio itu, orang-orang radio itu kalau lihat kisah-kisah kita mundur ke belakang itu kita bisa lihat bahwa oh ternyata perjuangan orang radio itu seperti ini. Saya masih dapat ketika bersiaran, saya sempat siaran di salah satu di RRI dan dapat siaran itu memutar tidak kan sekarang canggih nih, nggak pakai komputer. Dulu kita siaran pakai pita gitu. Mau baca berita tuh saya masih dapat piring hitam gitu, masih dapat pita. Jadi terus pakai kaset itu ada. Jadi transisi dari masa penggunaan pita terus kaset dan sekarang pindah ke MP3 itu agak lebih gampang. Beda dengan kita yang siaran yang masuk di era 80-90 itu kita siaran dengan menggunakan kaset pita dan kaset, dan itu kalau kaset itu agak sulit. Jadi kita 1 jam atau paling lama 2 jam sebelum siaran itu sudah harus datang di studio untuk memastikan bahwa lagu ini yang harus kita putar. Ada yang namanya musik director atau bagian diskotik yang akan mengatur kaset-kaset. Oh di jajaran huruf D kita cari lagu ini, penyanyinya siapa, terus cari judul lagunya itu ribet ya. Jadi betul. Jadi memang ada masa. Jadi ketika sekarang orang siaran dengan menggunakan MP3 dengan menggunakan berbagai program yang sekarang terbaru itu lebih mudah. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang penyiar itu tidak hanya dengan suara bagus ya. Kalau dulu kita boleh menjual suara kata orang. Suara lebih bagus, tapi sekarang mungkin harus lebih banyak ke skill. Ya, skill itu lebih diutamakan, terkhusus untuk kemampuannya mumpuni ya. Karena kualitas dan kuantitas itu bisa terlihat ketika kita berkomunikasi dengan orang. Ketika kita dalam hal berkomunikasi tidak bagus, ya itu orang akan menilai bahwa dia masih perlu melakukan pembelajaran. Jadi anak-anak muda sekarang ya tidak ada salahnya tetap mendengarkan radio, karena radio itu punya apa yang kadang-kadang orang tidak bisa dapatkan di media lain akan dapatkan di radio. Karena radio itu sekarang tidak hanya sekedar menjual audio saja. Kan orang tahu bahwa radio itu punya kekuatan di audio, tapi ada visual yang sekarang kita sudah mulai tambahkan di visual apa itu? Visual itu gambar kayak semacam seperti ini. Jadi kita juga sekarang sudah mulai bersiaran on air di luar. Jadi teman-teman radio itu juga sudah mulai bersiaran melalui visual juga. Jadi audio visual pun. Jadi mungkin selama ini orang bertanya-tanya yang siaran siapa ya? Kapan saya bisa bertemu? Sekarang sudah bisa ketemu langsung dengan penyiar-penyiar yang mungkin fansnya penyiar itu ada gitu. Jadi bahagia juga ketika orang tahu ternyata saya sudah ketemu orangnya, kecil orangnya, suaranya besar gitu kan ya. Itu yang menjadi menjadi kesenangan buat kita sendiri untuk orang-orang radio. Ada lagi sedikit cerita yang sebelum kita tutup, ada cerita lucu juga ketika kita siaran pagi pagi-pagi, apalagi kalau kondisi rumah jauh. Ada kadang-kadang yang tidak mandi, nanti setelah siaran pagi baru mandi karena perjalanan dulu tuh kan ingat kalau kita siaran jam 6 pagi kan mau tidak mau jam 5 atau setengah 5 atau sudah keluar dari rumah untuk sampai tepat waktu, karena kita itu istilahnya telat sedikit 15 menit atau paling lama 15 menit itu tidak sampai di ruang siaran itu akan digantikan dengan penyiar lain. Digantikan ya, Bang? Iya, diganti. Karena ya aturannya seperti itu. Jam 7 paling ya usahakan datang kalau siaran jam 7 sebelum 15 menit sebelum siaran itu sudah terprepare semua apa yang harus disampaikan kepada pendengarnya. Ya, mungkin seperti itulah sedikit pengalaman
banyak tantangan juga, tapi menyenangkan ya. Iya. Bekerja di radio itu Iya. menyenangkan ketika Saya suka radio, ketika kita lagi sedih terus bertemu dengan mixer semacam ketemu apa ya gitu. Iya. Jadi bisa dengar lagu sendiri, menyanyi sendiri. Jadi kadang-kadang orang radio itu dibilang orang gila. Kenapa? Karena suka tertawa sendiri. Kita nggak Iya. tahu siapa yang dengar ya gitu. Kurang lebih seperti Menyiarkan itulah. sendiri. Itu tantangannya. Oke, baik, itu ya tadi teman-teman Iya. pesan yang disampaikan oleh Ibu Ruby. Semoga pesan-pesan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Nah, Sedikit saya tambahkan, saya boleh memberikan semangat buat teman-teman Boleh. podcast di kami ya. Iya. Tentu ini dengan seiring waktu berjalan kita lihat perkembangan digitalisasi. Dan ini juga salah satu bentuk informasi yang disampaikan oleh teman-teman kami. Jadi jangan pernah patah semangat ya, tetap belajar. Apa yang menjadi kekurangan dari teman-teman itu tetap belajar. Jangan berpikir oh saya sudah bertemu dengan ini saya boleh apa ya. Jadi tetap lihat ke bawah, jangan lihat ke atas terus. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tetap belajar apa yang menjadi kekurangan teman-teman di kami. Itu aja. Baik, itu ya teman-teman. Soalnya saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada Sama-sama. Ibu yang sudah menjadi narasumber kita kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Ras FM yang sudah memberikan kita izin untuk berbincang langsung, bahkan sudah diberikan kesempatan hadir langsung di studio ini. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih karena ini sudah masuk podcast terakhir. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia pelaksana kegiatan podcast yang sudah memberikan sumbangsinya baik material maupun non material. Saya sangat menghargai itu semua. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wallahul musta'an fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.